Dalam mencari keadilan mengundang perhatian sejumlah pihak termasuk DPR agar bisa segera mempercepat pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang sudah dinilai urgen. Mengapa RUU penghapusan kekerasan seksual yang sudah masuk ke prolegnas tidak kunjung disahkan? Selengkapnya akan dipaparkan oleh Fitri Megantara. Fitri. Ya, Rory dan juga pemirsa, pasca MA menolak PK yang diajukan oleh Baik Nuril, desakan untuk memberi amnesti kepada Baik terus menguat. Memang tidak hanya itu, pemerintah dan DPR juga dituntut mempercepat pembahasan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Kita simak perjalanan RUU penghapusan kekerasan seksual berikut ini. Kita mulai dari bulan Mei 2016, di mana kemudian Balik DPR RI ini menerima naskah akademik dan draft RUU PKS. Kemudian naskah akademik dan draft RUU PKS merupakan usulan dari anggota DPR dan ditandatangani oleh 70 orang anggota DPR. 5 bulan kemudian, tepatnya di bulan Oktober 2016, kita simak grafik berikutnya. Komite 3 DPR RI menyampaikan hasil penyusunan RUU dalam rapat paripurna DPR RI. Kemudian di tahun berikutnya, tepatnya di Januari 2017, dalam sidang balik RUU penghapusan kekerasan seksual disetujui sebagai RUU usul dari anggota. Kemudian 4 bulan kemudian, tepatnya di bulan April 2017, draft RUU penghapusan kekerasan seksual ini disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Kemudian di bulan Mei 2017 adalah adanya daftar inventaris masalah atau DIM dikeluarkan dengan perubahan menjadi 52 pasal, setelah sebelumnya adalah sebanyak 152 pasal, dan kita akan maju ke tahun ini atau di tahun 2019 pembahasan secara resmi dengan Komisi 8 DPR RI dan kemudian sudah dijadwalkan di bulan April, dan kemudian ini ada target yang dikeluarkan oleh Kementerian PPA di mana target RUU penghapusan kekerasan seksual ini bisa disahkan pada bulan Agustus 2019 atau 1 bulan dari sekarang. Ya, menurut salah satu perancang awal naskah RUU PKS yaitu Komnas Perempuan, RUU penghapusan kekerasan seksual ini tujuannya adalah melindungi hak-hak korban yang selama ini kemudian tidak dipedulikan. Kita akan melihat apa saja alasan kenapa RUU penghapusan kekerasan seksual ini harus segera disahkan. Yang pertama adalah karena kekerasan seksual yang kemudian sudah sangat meningkat. Dilihat dari data, pada tahun 2017, 1.301 laporan langsung ke Komnas Perempuan, sementara di tahun 2018 ada 7.238 kasus kekerasan seksual. Data ini didapat dari Simfoni Kementerian PPA. Kita lihat dari segi angka terjadi peningkatan jumlah kekerasan seksual. Kemudian fasilitas pemulihan korban. RUU penghapusan kekerasan seksual ini menjadi acuan bagi tindakan kekerasan seksual yang tidak dituangkan dalam KUHP sebagai acuan dalam tindakan kasus pidana, dan lewat RUU penghapusan kekerasan seksual ini diharapkan bisa tercipta bentuk payung hukum yang lebih memperhatikan kebutuhan korban pasca mengalami pelecehan ataupun kekerasan seksual. Dan perjalanan pada saat pembahasan RUU penghapusan kekerasan seksual ini juga diwarnai dengan munculnya kontroversi dan sempat beredar hoax mengenai bahwa RUU penghapusan kekerasan seksual ini akan memperbolehkan LGBT dan juga perzinahan. Namun hal ini dikatakan adalah hoax, di mana RUU penghapusan kekerasan seksual tidak melegalkan LGBT maupun perzinahan. Dan lewat RUU PKS ini atau RUU penghapusan kekerasan seksual ini diharapkan dapat melawan stigma dan juga label aib, di mana stigma korban adalah aib membuat korban tidak melaporkan tindakan pelaku. Kemudian juga dari salah satu alasan kenapa rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual adalah dari kaum disabilitas yang selama ini rentan terhadap kekerasan seksual. Dari 7.238 kasus kekerasan seksual juga disebabkan oleh relasi kuasa yang tidak seimbang atau kaum disabilitas yang mengalami kekerasan seksual oleh orang yang bukan disabilitas. Dan kemudian apabila kita lihat saat ini mengenai RUU ataupun rancangan undang-undang kekerasan ataupun penghapusan kekerasan seksual ini, kita lihat apa yang menjadi definisinya, karena kemudian jika kita bandingkan dengan dibandingkan dengan Undang-Undang KUHP, ada beberapa kemudian yang berbeda, di mana RUU penghapusan kekerasan seksual ini dinilai memiliki pasal-pasal yang progresif yang membuat korban pelecehan seksual bisa lebih mudah menempuh langkah hukum dan tidak rentan dikriminalisasi. Misalnya dalam rancangan undang ini diakui 9 bentuk kekerasan, salah satunya pelecehan seksual baik dalam bentuk tindakan fisik ataupun non-fisik. Sementara dalam KUHP pasal-pasal kekerasan seksual masih mengatur mengenai kekerasan fisik, dan ini adalah
adalah 9 jenis kekerasan seksual yang tercantum dalam pasal kekerasan seksual dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Ada 9 jenis, mulai dari pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan juga penyiksaan seksual. Ya, saat ini rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual sudah masuk dalam prolegnas prioritas 2019 dan kemudian DPR dan juga pemerintah juga menargetkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini bisa dirampungkan Agustus 2019 ini. Kita lihat saja bagaimana dinamikanya. Kita kembali ke Anda, Roria Syari. Terima kasih Fitri Megantara atas pemaparan data dan juga faktanya.